Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempelajari kitab ta'lim tentang bagaimana ulama-ulama dahulu proses untuk mempelajari atau untuk memahami ilmu itu perjuangannya berat. Di antara perjuangannya itu sambil belajar tapi juga bekerja mencari nafkah untuk anak keluarganya. Ya, memang ini bagian daripada pembelajaran bagi kita bahwa jangan jadi penghalang ketika kita ekonomi orang tua tidak memungkinkan untuk kita belajar dengan benar karena ketiadaan harta. Jadi orang-orang yang sukses itu ya memang perlu banyak rintangan, halangan, tapi dia semangat untuk melewati rintangan halangan itu dalam belajar menuntut ilmu. Nah, bagaimana kita lihat wa inna ma summiya talibul ilmi ma taqul. Sesungguhnya dinamai seorang pelajar, penuntut ilmu, mahasiswa, santri adalah mataqul. Kalimat mataqul ini artinya likasrati ma yaqulu fi zamil awal. Karena banyak bertanya ketika menuntut ilmu. Jadi para ulama menuntut ilmu itu dulu dia itu cerewet tanda kutip bertanya kepada gurunya bagaimana pendapat syekh tentang fikih, tentang ilmu tauhid, tentang ilmu tasawuf, bagaimana pendapatnya. Selalu minta pendapat, selalu diskusi. Jangan sampai ketika kita menuntut ilmu itu malu bertanya, sebab kalau malu bertanya sesat di jalan. Ya, makanya ada alamat palsu. Ya. Kenapa ada lagu alamat palsu? Karena waktu itu nggak ada Google Map. Ya, nyari-nyari. Nah, mataqulu fi sana masalah. Jadi yang dimaksud mataqulu yaitu orang-orang dulu dalam menuntut ilmu itu selalu bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini. Jadi yang dimaksud mataqul adalah mataqulu fi hajil masalah. Ini masalah ini gimana cara memecahkannya ketika apalagi ilmu yang berkaitan dengan kesulitan kita pembagian waris misalnya kan. Ini siapa yang berhak menerima harta warisan? Apa sih bedanya zakat, infak, sedekah, wakaf? Apa sih bedanya antara qanaah dengan syukur? Itu hampir sama tuh. Tapi itu perlunya kita terus bimbingan. Pemahaman itu lebih mudah kalau banyak bertanya dalam kajian-kajian. Jadi ternyata ulama dulu itu sudah menerapkan apa yang dilakukan sekarang mahasiswa. Sistem diskusi, kelompok diskusi kan, mutolaah, muzakarah. Dari dulu sudah diajarkan. Jadi bukan hanya sekarang. Ada iklan. Ya. Subhanallah. Memang kalau pesantren dekat jalanan begini berisik. Yang enak pesantren itu dekat apa? Malah sengaja. Astagfirullahaladzim. Cepetan usir. Ada. Allahu Akbar. Nah, artinya begini kembali lagi. Untuk mendapatkan ilmu itu prosesnya itu jangan hanya diam, jangan hanya baca, tapi bertanya, diskusi, mutolaah. Nah, diceritakan nih. Wa inna tafaqa Abu Hanifah tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah itu cerdas, dia mendirikan mazhab namanya mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Tetapi ketika dia belajar, dia mengalami ya kesulitan dalam ekonomi. Tapi tidak membuat dia resah dalam menuntut ilmu, tetap berjuang untuk menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Diceritakan dalam kitab ini yaitu Abu Hanifah ini sering banyak mutolaah, mutorohah, muzakarah, diskusi, berdebat tentang masalah apapun, sedangkan dia sambil hina kana bazzaz dan sambil dia berjualan kain, bisnis. Ya, artinya jangan sampai menghalangi kesulitan ekonomi kita untuk terus menuntut ilmu, terus belajar. Wihaja yu'lamu antusil ilma wal fikhi sama'al kasbi.
Karena itu menuntut ilmu itu bisa berhasil ya ketika kita sambil bekerja. Jangan sampai kita nggak punya uang, hanya ngandelin kiriman dari orang tua, lalu kita tidak mau berusaha. Sekarang kan dunia digital, zaman digital, handphone, media sosial, manfaatkan untuk usaha. Jangan hanya main game, jangan hanya main yang membuat kita jauh dari Allah, ya, tapi manfaatkan media sosial yang kita miliki ini untuk bisnis online misalnya. Untuk bisnis bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tapi terus menuntut ilmu. Bahkan kita bisa mengongkosin sendiri dengan biaya sendiri. Nah, itu luar biasa tuh yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Begitu pula dengan Abu Hafsah, seorang ulama besar pada zamannya. Dia bekerja dan mengulang-ulangi ilmu. Artinya sambil dia bekerja, tapi sambil juga dia terus mengulang ilmu yang dipelajarinya di saat itu. Di zaman yang beda ya, di zaman sekarang. Kemudian fa'in kana la budda, maka mesti bagi setiap di thalibil ilmi, bagi pelajar, santri, mahasiswa, minal kasbi li nafatil iyal, untuk berusaha memberikan nafkah keluarga tanpa dia apa? Tanpa melupakan kewajibannya dalam fayaksa wa yukarriru wala yaksal, tidak malas mengulang-ulang ilmu dan tidak malas dalam belajar walaupun dia sambil bekerja. Makanya tidak ada alasan laisa li sahibil badan, orang yang badannya sehat, wal akli, akalnya cerdas, ujurun pita ta'alum, alasan untuk meninggalkan belajar. Kenapa ente nggak mau kuliah lagi, nggak mau menuntut ilmu lagi? Karena saya nggak punya duit. Ya, karena saya malas dalam mencari duit. Justru harusnya beriringan. Kita menuntut ilmu sambil kita mencari rezeki untuk kehidupan kita, untuk keluarga dan sebagainya. Seperti juga dialami oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf ini orang yang fakir, afkor itu lebih fakir. Ada miskin, ada fakir. Artinya orang belangsak lah kata Betawinya, susah hidupnya. Tapi semangatnya la yamna'u dzalika minan nafaqah. Jadi tidak menghalangi beliau dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ya. Apalagi kalau di era sekarang sih ada namanya beasiswa. Ya, itu juga untuk memudahkan kita dalam belajar. Atau kalau misalnya beasiswanya terputus, kan bisa dengan yang lain. Dengan cara kita bekerja, dengan kaca dagang, kita bisnis, manfaatkan yang kita miliki. Kerja keras, kerja cerdas, kita tanya kepada orang yang sudah memiliki jaringan dalam bisnis misalnya, kita menghasilkan uang tapi tidak melupakan kita menuntut ilmu. Ya. Nah, itu misalnya, atau apapun lah. Ya, yang penting halal, rezekinya halal, berkah, terus kita belajar sehingga kita kedua-duanya dapat. Ilmu dapat, harta juga dapat, sehingga tidak menyusahkan orang tua kita. Ternyata hal itu sudah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, oleh Abu Hafsah, Abu Yusuf, diceritakan beberapa ulama-ulama terkenal ini sambil menuntut ilmu juga sambil bekerja mencari nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita nih, inspirasi bagi kamu semua. Jangan ngandelin ya uang dari orang tua, tapi bagaimana kamu bisa berusaha sekuat tenaga sehingga kita bisa terus belajar menuntut ilmu tanpa menyusahkan orang tua misalnya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita ya.